Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita science fiction Jepang, Gokusen. Cerita berawal dari seorang guru yang berhasil menggagalkan pembajakan pesawat terbang. Namun, meski peristiwa ini masuk berita, entah kenapa nama sang guru tak disebutkan. Dan inilah sang guru yang dimaksud. Dia bernama Yamaguchi Kumiko. Generasi keempat keluarga Yakuza dari klan Uedo. Status keluarganya bertentangan dengan profesinya sebagai guru. Rupanya hal inilah yang menyebabkan namanya gak disebut dalam berita. Ia tak ingin namanya disebutkan dan menarik perhatian. Tapi jangan salah, meski keadaannya demikian, Kumiko adalah seorang guru yang hebat. Dia tak pernah setengah hati membimbing muridnya, sekalipun tipe murid rebel seperti ini. Kumiko menjadi contoh positif bagi siswa yang bermasalah untuk lebih bijaksana memaknai hidupnya masing-masing. Murid yang sudah dekat dengan Kumiko biasanya memanggil dia dengan sebutan Yan Kumi. Seperti yang dua ini, Takeda dan Hyuga. Mereka dulunya siswa Yan Kumi. Mereka lagi bekerja, namun mampir dulu di sini untuk melihat kampanye calon pejabat favorit mereka. Calon pejabat yang bernama Kurose ini mengaku pernah jadi murid yang rebel, namun akhirnya bisa sukses jadi pengusaha seperti sekarang. Backgroundnya yang dari sampah masyarakat yang beranjak menjadi sukses inilah yang menjadi daya tarik kampanye dia. Tak aneh bila Takeda, Hyuga, dan bahkan kini Yan Kumi mendukungnya untuk menjadi pejabat. Saat ini, Yang Kumi sedang mendapat tugas tambahan dari sekolah. Selain mengajar seperti biasa, dia diberikan tugas membimbing calon guru yang magang di sana. Yang Kumi sangat bersemangat melakukan tugas ini, apalagi karena si guru magang ini ternyata lagi-lagi alumni siswanya yang bernama Odagiri. Dulunya, Odagiri gak kalah rebel, namun kini dia sungguh-sungguh mencari jalan hidupnya. Meskipun dia tahu semua hal gak selalu mudah. Bahkan masalah biasanya datang tanpa diundang, seperti yang terjadi sekarang ini. Dalam briefing pagi, kepala sekolah mengabarkan jika salah satu alumni sekolah yang bernama Kazama sedang dicari polisi. Polisi menemukan dompet Kazama di lokasi penggerebekan narkoba. Yang Kumi tak mempercayai alumninya terlibat narkoba. Odagiri pun menambahkan jika penemuan dompet itu tak menjamin Kazama bersalah. Polisi pun setuju dengan Odagiri. Hanya saja, mereka bilang kalau saat ini Kazama sudah beberapa hari menghilang. Yan Kumi yang khawatir dengan Kazama akhirnya menitipkan kelas pada Odagiri dan pamit mencari Kazama. Guru-guru lain sempat melarangnya untuk terlibat, tapi Yan Kumi gak bergeming. Yan Kumi juga gas sendirian karena dia ditemenin para alumni siswa yang seangkatan dengan Kazama dalam melakukan pencarian. Mereka sudah tahu Kazama mengalami masalah. Sayangnya, meski hampir seharian mencari, mereka belum juga menemukan Kazama. Sementara itu, menjelang malam, Odagiri bersiap pulang dari sekolah. Namun saat melewati ruangan kelas yang kosong, dia mendengar suara bangku bergeser. Untungnya, dia bukan orang Indonesia ya, yang mudah mengaitkan segala sesuatunya dengan hal mistis. Odagiri pun mengecek sumber suara yang didengarnya. Saat dia menyalakan lampu, ternyata orang yang seharian Yang Kumi cari di luar malah ada di sekolah. Yang Kumi segera datang setelah dikabari oleh Odagiri. Kazama gak ingin orang lain terlibat, itu sebabnya dia tak memberi kabar. Cuman Yang Kumi bilang kalau dia akan tetap menjadi sosok yang membantu mereka meskipun mereka sudah alumni sekalipun. Kazuma yang sudah lebih tenang akhirnya bercerita bila dia bekerja di malam hari untuk mencari tambahan pemasukan. Dia mendapat kerjaan untuk mengirim-ngirimkan barang dari seseorang. Dia gak tahu kalau ternyata yang dia kirimkan itu adalah narkoba. Dia langsung berhenti bekerja saat mengetahui hal itu. Dia juga sempat kena hajar, yang mana jadi sebab dompetnya terjatuh. Kazama makin panik saat polisi datang melakukan penggerebekan. Karena malam semakin larut, Yang Kumi minta semua untuk menginap di rumahnya. Sampai di rumah, klan Yakuza Uedo pun bergerak melakukan penyelidikan. Hasilnya cukup mengejutkan, karena yang menjadi dalang pengedaran narkoba di daerah mereka adalah sang calon pejabat favorit Kurose. Tentu akan makin berbahaya jika dia benar-benar menjadi pejabat. Kurose sendiri akan melakukan kampanye besar di gedung perusahaan miliknya besok. Yan Kumi pun bersiap berangkat untuk membuka kedok Kurose. Kakeknya sempat mengingatkan agar masalah besar ini diserahkan saja pada yang berwajib. Tapi Yan Kumi tak mau kerja keras dan harga diri siapapun diinjak-injak oleh munafikun semacam Kurose. Yan Kumi juga resah saat tahu Kazama mendahului dirinya menyusup ke gedung Kurose. Kazama dan beberapa temannya berhasil menyusup ke dalam gedung. Yan Kumi diantar Odagiri menyusul ke sana.
Mereka juga dapat kejutan bertemu dengan Suci, rekan seangkatan Odagiri. Dia kini bekerja sebagai asisten kameramen yang meliput live kampanye Kurose. Kurose membuka kampanyenya dan menggalang suara para pendukungnya. Di saat yang bersamaan, Kazuma and the Gang nemuin bertumpuk-tumpuk kardus yang identik dengan paket yang pernah dia kirim. Mereka pun akhirnya nemuin narkobanya. Hanya saja mereka langsung mati langkah ditodong pistol anak buahnya Kurose. Untungnya mereka punya Yankumi. Dia dan Odagiri datang di waktu yang tepat buat menolong mereka. Selesai menolong mereka, Yankumi akhirnya pergi sendiri nyamperin Kurose. Sementara Yankumi memotong kampanye Kurose, Odagiri, Kazama, dan lainnya dibantu Suci melakukan live liputan berita membuka kedok Kurose sebagai bos narkoba. Kurose langsung mati kutu di tengah para pendukungnya. Karena liputan live itu juga memperlihatkan bertumpuk-tumpuk narkoba yang ada di gedungnya. Sadar karirnya langsung habis, dia perintahkan anak buahnya mengepung Yankumi. Saat kepala Yankumi mau dipukul dengan tongkat, Odagiri datang membantunya, meskipun dia sendiri jadi terluka. Odagiri dijadikan alat sandera anak buah Kurose. Yankumi pun jadi tak berkutik dan hampir kalah. Saat makin terdesak, bala bantuan pun datang. Perhatian orang-orang jahat ini teralihkan oleh serbuan para alumni yang mendobrak pintu ruangan kampanye. Momen ini dimanfaatkan oleh Odagiri untuk melepaskan diri. Mereka bersiap menyerbu Kurose dan anak buahnya, namun Yankumi melarang mereka ikut campur. Dia tak ingin tangan anak-anak didiknya kotor oleh orang-orang semacam mereka. Yankumi akhirnya kembali maju sendiri dan kali ini berhasil mengalahkan anak buah Kurose. Kurose yang ditinggal sendiri oleh anak buahnya menodongkan pistol pada Yankumi. Yankumi tidak menyerang Kurose dengan tinjunya. Dia menyadarkan Kurose dengan kenyataan. Yankumi mengakui bahwa uang itu penting, tapi uang tak bisa membeli segalanya. Yankumi mengatakan kalau Kurose tak akan ditinggal oleh anak buahnya bila uang bisa membeli kesetiaan dan persahabatan. Orang yang sudah punya uang sebanyak apapun gak boleh mempermainkan harga diri orang lain dengan kekayaannya. Tak lama setelah Yankumi bicara, polisi datang mengepung Kurose. Yankumi meminta polisi untuk tak menembak dan memberikan kesempatan pada Kurose untuk menebus semua kesalahannya. Kurose pun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Saat berpapasan dengan Odagiri dan kawan-kawan, Kurose bilang kalau mereka sangat beruntung punya guru seperti Yankumi. Hari yang berat ini pun akhirnya terlewati. Hari berikutnya, Yankumi yang berangkat ke sekolah was-was kalau dia akan dipecat karena muncul dalam siaran televisi saat menghadapi gembong narkoba. Dia sudah diperingatkan oleh kepala sekolah agar tak terlalu menarik perhatian publik, namun semua kekhawatiran terjadi sebaliknya. Dia sangat disambut baik oleh kepala sekolah. Hal itu terjadi karena nilai-nilai positif Yankumi yang disiarkan televisi telah banyak menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah ini. Itulah akhir alur cerita film action Jepang Gokusen. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bila kamu suka dengan video ini, berikan video ini like, komen, ataupun share ya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.